dalam loh kok hilang? Pak Tri kenapa kok hilang? Bu Sutani pangapunten Sinyal Pak Tri. Bapak di sini. Oh, sinyal. oke. Nggih. Bu Sulasih, apakah juga bisa bergabung hari ini? Ada tapi belum bisa masuk Bapak, sinyal. Oh, baik. Nggih. Kita nanti agendanya sepertinya sama. Ini beliau satu ruangan dengan saya. Oh. Oh, ternyata satu ruangan. Nggih. Kita nanti agendanya ini satu ruangan dengan saya. Beliaunya ada cuma nggak bisa bergabung. Oh. Nggih. Untuk Bapak Bambang Margono apakah bisa hadir hari ini? Pak Bambang di ruangannya beliau itu atau saya tak matur dulu Bapak? Nggih, monggo nggak apa-apa. Saya matur ke sana dulu nggih. Nggih, jika sebenarnya sudah diinfokan lewat WA nggih, tapi mungkin kalau boleh nggih. Assalamualaikum Mbak Tri. Waalaikumsalam Pak Roman. Nggih rabi rewer menika wau. Sehat Pak. Sampun masuk. Sampun standby. Pak Roman mengandikan tapi error sedikit. Kedengaran suaranya nggih tadi saya. Kedengaran. Tapi saya belum bisa masuk. Terus keluar lagi, ini masuk lagi. Oke, matur nuwun Pak Roman, sehat-sehat Pak Roman. Sami, sehat-sehat Pak. Salam kita agendanya santai kok Pak, nanti juga kita kalau sesuai jadwal yang dari BPGB nanti ketemu menunggu undangan mungkin di area Sragen kayaknya, karena ketemunya itu dengan sekolah dan fasilitator yang bertugas di area Sragen. Sekolah dan fasilitator yang di area Sragen. Jadi kemungkinan ya di area Sragen ya Pak ya. Oke, mungkin kalau di Sragen biasanya itu diselenggarakan di mana? Nah itu mungkin kemungkinan prediksinya bisa mungkin di pertemuan besar atau mungkin di hotel atau mungkin di sekolah gitu. Nah nanti kita menunggu undangan, nanti segera kami sampaikan. Tapi biasanya dari sekolah dapat tembusan biasanya dari BPGB. Ini di ruangan kami ini lengkap ini saya Bu Lasit, Bu Tani satu ruangan. Ya mudah-mudahan sinyalnya bagus. Punten Pak Roman, assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Sulasi. Enggak apa-apa Bu. Oke, nggak apa-apa. Yang penting sehat-sehat semua. Sudah matur pada Pak Bambang, wow sudah matur, beliaunya mau masuk. Ada tamu. Oh siap, oke. Ini kok saya sudah matur, nanti sudah lagi masuk, gitu Bapak. Oke, nggak apa-apa. Kita Bulasnya juga masuk lagi. Agendanya lebih seperti kemarin, jadi seperti bulan kemarin yang PMO itu, dengan instrumen yang berulang. Oke, ini Pak Bambang. Masih proses nih tampaknya. Oke. Assalamualaikum Pak Bambang. Bapak Kepala. Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Bambang. Apakah sakit terdengar Bapak? Waalaikumsalam Pak Roman. Oke, siap. Oh, sedang ada tamu nggih? Nggak apa-apa Bapak. Kita agendanya sama kok Bapak, seperti bulan kemarin. Nggih nih ngurusi apa pindah. Nggih, nggak apa-apa. Sehat selalu Bapak. Sehat-sehat nggih. Alhamdulillah Pak Roman. Oke. Makanya ditunggu Pak undangannya dari BPGB, kemungkinan tanggal 25 Oktober ya, kalau yang kemarin sempat kami sampaikan. Nanti ada kegiatan lokakarya ya, Bapak Ibu. Di situ memang tertulisnya 24 sampai 25 karena sesuai arahan dari BPGB kemarin 24 itu kemungkinan untuk check-in-nya, tapi untuk acara itu di tanggal 25 Oktober. Tempatnya nanti akan ditentukan oleh BPGB. Kemarin sih menyampaikan kemungkinan kalau jumlahnya banyak, karena nanti fasilitatornya dan peserta dari sekolah itu kan bukan hanya dari yang dalam dampingi,
tetapi juga dari fasilitator yang bertugas di Sragen. Kemudian juga satu sekolah berarti kan satu kepala sekolah dengan 2 guru komite, itu juga kalau dihitung-hitung banyak. Mudah-mudahan sih nanti bisa bertempat di hotel, mungkin di Sragen. Kalau ke Solo mungkin kejauhan Bapak Ibu. Kalau saya mikirnya nanti kayak itu akan diselenggarakan di hotel di Sragen. Baik. Ini menunggu Bapak pengawas atau apa? Oh gitu, ya. Menunggu Bapak pengawas atau kita mulai mawon? Iya. Bapak pengawas di Palu ya tadi tampaknya. Iya, kita Terima kasih. Nanti Pak Lukman agenda lagi setelah di Sambung Macan ya. Oh, yang hari ini. Hari ini nanti karena hanya 2 dengan Sambung Macan dan SMA PGRI Wirosari saja. Kalau yang kategori 2 itu setiap 2 bulan sekali, dengan yang Muhammadiyah Gemolong ketemu lagi di bulan November. Tapi kalau nanti Lokakarya itu adalah keseluruhan Bapak Ibu. Jadi kategori 1, 2 dan 3 temanya jika tidak salah nanti itu adalah pengolahan dan laporan hasil asesmen. Kemarin kita sudah disampaikan sebenarnya terkait dengan beberapa poin, filenya sudah didapat tapi belum sempat dibuka banyak karena nanti memang untuk teknis detailnya tanggal 25 itu terkait dengan hasil asesmen. Karena juga di beberapa sekolah tampaknya masih bertanya-tanya hasil asesmen di sekolah penggerak itu bentuknya seperti apa dan ada standarnya apa tidak itu. Dulu juga menjadi pertanyaan sebenarnya dari fasilitator. Oke, baik. Ini sakit kita mulai untuk pengisian PMO-nya. Bisa Pak. Oke, dalam ambil screenshot dulu. Mumpung masih on cam semua ini. Iya, ini satu ruangan tampaknya Bu Sulasih. Iya. Gambar colokan chargernya di belakang terlihat sama. Oke. Apakah sampun terlihat Bapak Ibu? Sampun. Sampun. Kita untuk hari ini Oktober nggih. Baik. Oke. Yang pertama informasi dasar. Jadi sebenarnya Bapak Ibu, pertanyaannya itu berulang dari setiap kita nanti melaksanakan PMO selama kurang lebih sampai Desember untuk di tahun ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu tidak bosan-bosannya. Terutama informasi dasar ini untuk hari ini nanti dalam skip saja dulu. Kemudian di tahapan perencanaan karena tujuannya dari PMO ini untuk mengetahui Bapak Ibu progresnya sudah sejauh mana dari waktu ke waktu. Oh, ini Pak pengawas bergabung Assalamualaikum Pak Tri Hartanto. Selamat bergabung. Waalaikumsalam Pak. Ini baru bergabung. Tapi ini saya sambil nyambi ini ngisi IHT di Temanggung Pak. Siap, mboten napa-napa Pak. Ini karena juga pertanyaannya sama kok Bapak.
instrumennya masih sama, masih berulang. Oke. Salam untuk Pak Singgih dan Bapak Ibu di SMAN Batu Gondang. Oke. Nanti untuk Pak Tri ada lokakarya pengawas di tanggal 26, nanti mudah-mudahan sakit hadir. Undangannya menunggu dari BPKB, Bapak. Untuk lokakarya nanti itu prosesnya gimana? Apa hanya satu kabupaten ini saja? Atau satu hanya kabupaten ini? Bapak. Jadi lokakarya nanti bergabung dengan pengawas lain yang di sekolah penggerak di Kabupaten Sragen. Untuk tempatnya kemarin sih belum dijelaskan detail, menunggu undangan dari BPKB. Kemungkinan kalau tidak di sekolah ya di hotel, tapi yang lingkupnya besar karena nanti ketemu dengan masing-masing apa ya namanya fasilitator, seluruh fasilitator yang bertugas di Sragen, kemudian kepala sekolah di sekolah penggerak di Sragen, dan guru-guru komite yang satu sekolah itu 2 kalau nggak salah diundang. Mungkin kalau berubah ya nggak apa-apa, kalau ditambah bersyukur sekali. Jadi bisa ketemu, bisa banyak cerita juga nanti mungkin banyak sekali yang bisa didapatkan. Berarti nanti itu bergabung antara hanya SMA saja atau dengan SMP, SD, gimana? Oke, kalau itu kemarin mungkin kebijakan dari BPKB, karena kemarin juga tidak disampaikan apakah yang SMA itu SMA sendiri saja atau campur dengan SMP dan SD. Dari prediksi kemungkinan yang SMA, Bapak. Soalnya yang SMA kan itu hanya Nek Lure kan hanya saya sendiri pengawasnya satu kabupaten. Oh gitu, Bapak. Iya. Oh iya sih, Bapak mengawasi beberapa sekolah langsung yang di penggerak gitu. Iya. Oke. Sragen itu total saya semuanya. Berarti ya kalau dengan SMP dan SD karena menghadirkan guru kan banyak ya kalau yang SD itu. Berarti nanti kemungkinan tempatnya ya saya kurang tahu kalau di Sragen tempatnya yang biasanya gitu. Dulu yang penggerak 1 itu lokakaryanya itu di Al-Azhar. Jadi yang gedungnya masih banyak. Gedung Al-Azhar pertemuan ngoten nggih Pak niku. Iya, itu kan di SMA Al-Azhar ada. Oh, oke. Biasanya di sana. Itu kan kerjasama antara biasanya dari BPKB itu kan langsung ke dinas kabupaten yang yang menentukan lokasi itu dari dinas kabupaten biasanya. Itu kalau yang angkatan dulu ya. Angkatan 1 nggih Pak. Seperti apa? Kalau angkatan 1 gabung nggih berarti dengan SD dan SMP Pak. Itu gabung jadi satu gabung. Baik. Nggih, nanti kita tunggu undangannya. Saya juga belum tahu kalau tempatnya di mana, Pak. Iya, kita baca nanti ini. Monggo dilanjut ya Pak Amin. Oke. Mohon izin untuk lanjut, nggih. Monggo mungkin Bapak Ibu selama setelah bulan September kemarin, kalau ini masih sama ya perancangan KOS ini lebih sesuai yang mana Bapak Ibu? Tidak harus sama sebenarnya dengan kemarin, misalkan setelah kegiatan PMU kok dipikir-pikir ternyata kita masuk yang opsi ketiga atau keempat. Ini Bapak Ibu bisa merubah pilihan karena setiap bulan nanti tidak harus sama ya Bapak Ibu. Harapannya itu yang kemarin diajukan yaitu bisa teratasi mungkin dari dinas ataupun dari Pemda. Mungkin beberapa informasi juga bahwa untuk yang FS Sekolah Penggerak Angkatan Kedua Boskin itu ternyata kemarin disampaikan dari BPKB kemungkinan tidak untuk digunakan untuk pembelian laptop atau mungkin membangun infrastruktur. Tetapi kalau untuk IHT atau mungkin menyelenggarakan workshop atau kegiatan yang mendukung proyek itu dipersilahkan. Kalau angkatan 1 katanya dapat Chromebook ya. Kurang tahu kalau angkatan 2. Monggo, ini kira-kira masuk yang mana? Bu Sulasi, Pak Bambang, Pak Tri, Bu Sutarni. Untuk perancangan KOS-nya. Ketiga ya. Iya, nampaknya mengarah ke opsi 3.
kalau kami Tiga. berbincang-bincang dengan teman ini apa itu tiga gitu. 3, baik. Kemudian perancangan ATP-nya, alur tujuan pembelajaran. Ini yang kemarin sudah Bapak Ibu sempat bahas ya, di awal ya. Biasanya menyusun ATP kan di awal, alur tujuan pembelajaran. Apakah secara mandiri dengan merujuk pada CP, kemudian koordinator kurikulum di Satuan Pendidikan memimpin proses perancangan. Jadi kalau koordinator kurikulum misalkan Jatna yang memimpin atau memberikan 4G kayaknya. Kalau dengar dari cerita yang disampaikan kemarin masuk yang keempat masuk di situ. 4. Kemudian perencanaan pembelajaran dan asesmen. Di sini ada, kalau yang pertama kan pakai contoh dari Kemendikbudristek niku, yang kemarin PDF-nya dalam share atau mungkin Bapak Ibu sudah memperolehnya sebelumnya. Yang kedua, dari asesmen dan perencanaan ini kemudian ada penyesuaian, artinya tidak banyak ya, ada perubahan terutama pada contohnya berdasarkan kebutuhan peserta didik. Kalau ketiga, Bapak Ibu melakukan perombakan, artinya masih sesuai dengan Kemendikbudristek tetapi dirombak total. Kalau yang keempat ini pengembangan, artinya tidak lagi melihat pada Kemendikbudristek tetapi sudah lihat full pada kebutuhan yang di SMAN 1 Sambung Macan. Lebih kemana kira-kira? Masih nampak opsi 2 itu Pak, penyesuaian itu Pak. Penyesuaian gitu. Ya, kemudian penggunaan alat ajar, apakah dari Bapak Ibu menggunakan buku teks dan modul ajar sebagai sumber utama pengajaran, atau Bapak Ibu memilih materi dari buku teks dan modul ajar serta bahan ajar lainnya sesuai dengan konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Kalau yang ketiga ini perbedaannya adalah Bapak Ibu mengkombinasikan berbagai perangkat ajar ya, mungkin yang sudah ada di sekolah, tapi ada penyesuaian dengan konteks kebutuhan peserta didik. Kemudian Bapak Ibu memodifikasi beberapa bagian dari modul ajar yang disediakan Kemendikbudristek untuk salah satu atau sebagian materi. Yang mana Ibu? 3 itu Pak. 3. 3 itu. Kalau yang di sini perencanaan proyek penguatan profil, saat tahap perencanaan saja kayak ini, yang perencanaan. Apakah Bapak Ibu menggunakan modul proyek yang disediakan Kemendikbudristek tanpa ada penyesuaian atau dengan penyesuaian yang sangat sedikit, atau Bapak Ibu membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan oleh Kemendikbudristek sesuai konteks lokal dan kebutuhan peserta didik. Kalau yang ketiga, Bapak Ibu membuat penyesuaian terhadap modul proyek yang disediakan. Kalau keempat ini mengembangkan, jadi murni dari ide-ide dari Bapak Ibu yang ada di sekolah. 4 apa 2? 4 apa 2? 4 tampaknya gitu. Diceritakan pada saat menyusun modul itu di SMA 1 Sambung Macan, prosesnya bagaimana Bapak Ibu? Keempat itu. Keempat ya? Mengembangkan juga, menyesuaikan juga itu Bapak. 4 juga. Iya. Mengembangkan, ada juga yang hanya melakukan penyesuaian. Ada ya? yang penyesuaian, ada yang mengembangkan. Baik, berarti ini yang saya pilih yang keempat mawon ya, karena ada kegiatan mengembangkannya. Ya, cenderung mengembangkan.
Oke, baik. Kemudian kalau tadi perencanaan, yang sekarang pelaksanaan IKM-nya, di bulan Oktober, berarti kita merefleksikannya sampai di September kemarin. Setelah mungkin PMO, setelah kita melaksanakan refleksi, mungkin ada perubahan. Nah, ini yang arahnya ke sini. Yang pertama, implementasi proyek. Implementasi proyek ini apakah masuk yang mana? Ini santai saja, kita tidak buru-buru. Tulisannya cukup banyak ya. Kalau opsi 1, menerapkan proyek P5 dengan atau lebih banyak. Maaf Pak Rohman, tulisannya bisa diperbesar sedikit enggak ya? Sakit Bapak. Tulisannya mungkin bisa diperbesar barangkali bisa. Sakit? Bisa? Oh, segini Bapak? Iya, sampun matur nuwun. Nah, sama-sama. Iya, matur nuwun. Ini yang pertama menerapkan proyek penguatan profil P5 dengan sedikit atau lebih banyak dari yang dianjurkan Kemendikbudristek. Kemarin tidak salah 3 Bapak. 3 yang sudah terlaksana, 1 atau 2? Ini tiga-tiganya sudah berjalan ini Pak. Ini seiring. Saat ini tiga-tiganya sudah berjalan Pak. Baik. Berarti yang kemarin yang suara demokrasi juga sudah berjalan Pak? Temanya tidak ada suara demokrasi. Tidak. Temanya kewirausahaan. Yang batik itu batik bangunan jiwa dan raga, kewirausahaan. Iya, J, betul Pak. Sama gaya hidup berkelanjutan. Gaya hidup berkelanjutan dengan mengundang LH kemarin, apakah sudah terlaksana Ibu? J. LH belum. LH-nya belum. LH-nya belum terlaksana. Oke. Nanti terus. LH-nya belum. Kalau yang minggu kemarin kita mengundang dari Batik Godongku. Batik Godong. Oh, yang dari daun itu terus ditempel ke kain itu untuk membuat batik itu kayaknya. Iya, ekoprint. Itu ibu saya itu dulu pernah ikut itu Bu. Dan itu kalau dijual mahal ya ternyata. Kalau di Shopee itu sampai saya lihat ratusan ribu dan ekoprint itu. Iya, kain yang sederajat 250 Pak, mahal. 250 ya. Hasilnya ini ya, sampelnya Pak. Ada contoh Bu? Sampel Bapak, ini Bapak. Oke, sebentar dalam pin di layar Sing warna Bu, Sebentar. Yang warna. Kameranya di on kan? Kameranya di on. Sampun ono Bu Sutarni kameranya. Oke. Oh, sudah. Dalam screenshot Oke. Wah. Itu juga hasil karya dari Pak Bu. Iya, ini anak Bapak. Iya. Oke, prakteknya anak. Benar, sekali lagi Bu, saya screenshot Bu. Dua-duanya ketok Butarni. Direntangkan Butarni. Yang advance, yang basic, yang advance juga. Yang basic ya. Agak sedikit mungkin Bu, biar sedikit terlihat. Oke. Mantap. Ini tinggal membuat label berarti label dari SMA 1 Sambung Macan Pak. Ini pengembangannya nanti ke hal yang kecil Pak. Mungkin dari lingkup Sragen dulu atau kalau butuh ini labelnya ini Bapak. Labelnya, sebentar Bu, saya dalam pin sebentar. Print SMA 1 Sambung Macan Oke, yang tercantik dan yang terbatik. Kok enggak yang terbaik? Kenapa kok yang terbatik Bapak Ibu? Ini kemarin. Oh iya, kebetulan tanggal 2 itu kan hari batik nasional Pas ya, betul.
Karena kita ngambil temanya itu Pak, Hari Batik. Momennya pas bareng. Sebenarnya kalau batik ekoprint itu kan bisa juga masuk tema hidup berkelanjutan yang Bukan ini batik. Apa namanya, selain kewirausahaan juga masuk gaya hidup. Batik ini kan masuk tema yang gaya hidup atau kewirausahaan ya? Atau dua-duanya? Kewirausahaan bisa, kearifan lokal bisa Pak. Bisa masuk, tiga-tiganya juga bisa Bu? Yang bisa. Gaya hidup berkelanjutan juga karena gaya hidup berkelanjutan bisa. Gaya hidup bisa. Karena menggunakan bahan yang ramah lingkungan gitu. Dari ini ya, ramah lingkungan. Baik, ini tampaknya opsi yang keempat nih. Oke, kan ini sudah ini guys, mitra juga ya kemarin, mungkin mengundang dari mengundang dari Godongku, yeah. Oke, Godongku ya namanya. Nggih, Godongku Joyotakan itu Pak. Oke, baik. Kemudian kalau pembelajaran, nah ini kemarin ini juga menanyakan pada saat pertemuan di Lorin Pak Fitri, terutama kemarin yang bertanya terkait pembelajaran apa ya, berdiferensiasi itu ternyata kendalanya terutama dari segi implementasinya itu agak tidak semudah yang dibayangkan gitu. Oke, nah Bapak Ibu jika misalkan dibutuhkan sakit mungkin dalam carikan mungkin nanti ketika mau menyelenggarakan IHT sakit dalam carikan pakar untuk pembelajaran berdiferensiasi mungkin dari akademisi, nanti ada beberapa senior atau teman yang memang dia concernnya ke pembelajaran berdiferensiasi. Jika memang dibutuhkan, nanti sakit ketika melaksanakan IHT sakit ngabari dan misalkan butuh sebagai narasumber, nanti akan dalam bantu untuk berkomunikasi dengan yang bersangkutan dari BGSD itu, BGSD dan mempunyai produk banyak sekali, punya haki juga atas apa namanya mungkin media, tetapi kalau di sini kan bukan hanya media ya, yang berdiferensiasi kan juga dari segi teknik ngajarnya, itu juga malah dapat dia penghargaan salah satu dosen inovatif kalau tidak salah. Oke. Nanti kalau memang membutuhkan kabari mawon, nanti akan saya bantu untuk menjembatani komunikasi ke sana. Oke. Nah di sini bagaimana? Ini saya sambil tanya-tanya bisa enggak Pak? Sakit Bapak, waktunya kita cukup panjang sebenarnya. Masih terkait dengan yang disampaikan Bapak tadi, pembelajaran berdiferensiasi tadi. Sudah kita kupas kemarin-kemarin bahwa pembelajaran berdiferensiasi itu bisa terkait dengan prosesnya, bisa terkait dengan produk ya Pak ya. Kemudian terkait dengan proses, bisa terkait dengan gaya belajar murid, bisa terkait dengan suasana belajar murid, atau bahkan bisa terkait dengan diferensiasi kemampuan murid. Bagian kan bisa seperti itu ya Pak ya. Betul Bapak. Oke. Orientasinya pada peserta didik ya Pak. Ya. Terus kaitannya ya masih terkait dengan ya diferensiasi murid, khususnya berkaitan dengan kemampuan murid. Kalau kemarin kan saya mengungkap misalkan ada anak yang kemampuan fisiknya kurang sehingga kita bisa menurunkan kompetensinya. Kemarin kita sudah bicara seperti itu kemarin. Nah, sekarang menurunkan kalau standarnya ini Pak, kan berproses. Ya. Ini kan sambil berproses ya Pak ya. Terkait dengan kemampuan murid kan ada, mungkin kita bisa mengatakan kemampuan murid dalam kategori rendah, sedang, tinggi. Nah, dengan melihat kemampuan murid yang seperti itu tadi, nah kompetensi dari CP itu katakanlah terlihat jelas kalau saya buka di CP-nya itu misalkan salah satu memahami gejala geosfer salah satunya itu. Nah, ini kan kalau saya kaitkan dengan materi geografi kan gejala geosfer salah satunya misalkan temanya tentang gempa bumi gitu ya Pak ya. Nah, dengan melihat kemampuan yang seperti itu tadi, apakah juga diperbolehkan untuk meraih kompetensi anak itu tadi dengan instrumen yang berbeda-beda dengan melihat kemampuan anak yang berbeda-beda tadi. Misalkan begini, dengan tema gempa bumi, anak yang kemampuan rendah misalkan saya hanya menanyakan jelaskan jenis-jenis gempa menurut terjadinya. Misalkan saya hanya menanyakan
terkait dengan yang kemampuan sedang, mungkin saya tingkatkan pertanyaannya, tunjukkan sebaran gempa yang pernah terjadi di wilayah Indonesia dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2022. Di sini kan anak sudah berpikir lebih tinggi lagi, melihat sebarannya harus menunjuk pada tempat, bahkan harus menunjuk pada peta. Kemudian kemampuan anak yang lebih tinggi lagi, mungkin tidak hanya sebatas itu. Pertanyaan mungkin saya tingkatkan lagi, coba jelaskan mengapa gempa-gempa yang melanda Indonesia itu kok sering terjadi di wilayah-wilayah itu, seperti di Jawa bagian selatan, Sumatera bagian barat, Pulau Sulawesi. Kenapa kok bisa terjadi seperti itu? Nah, itu apakah diperbolehkan dengan pertanyaan yang berbeda-beda dengan melihat kemampuan anak yang berbeda-beda seperti itu tadi? Itu maksud saya, Pak. Ini berarti lebih Apakah kepada asesmennya, diperbolehkan, Pak. gitu? Asesmennya yang didiferensiasikan Iya, gitu, iya, Mbaknya. Iya, dengan melihat kemampuan anak yang berbeda-beda itu, terus asesmennya apa juga harus berbeda-beda atau sama gitu? Oh, oke. Nah, sebenarnya kalau asesmen harapannya dalam satu kelas, ya misalkan itu diusahakan bisa dibuat sama. Karena mungkin untuk menghindari mungkin gitu. apa namanya, ada anak yang mikir, lah kok enak soalmu kok soal gampang-gampang gitu misalkan dilihat. Tapi mungkin karena kan tadi Pak Tri kan mengidentifikasi di dalam satu kelas ada 3 jenis ya, yang kemampuan di bawah standar, sedang atau pas di standar, dan yang pinter banget itu gitu. Nah, mungkin yang bisa didiferensiasi supaya yang bawah dan yang tengah itu bisa upscaling ya, istilahnya naik level, adalah mungkin dengan penyampaiannya dia dikasih tambahan mungkin berupa ilustrasi, tapi secara substansi yang lebih tahu tentu saja Pak Tri terkait geografi ini. Mungkin yang satunya kalau dengan materi yang tanpa video ilustrasi itu sudah paham, maka yang 2 lainnya dikasih tambahan, misalkan nanti setelah ini tolong kamu lihat videonya, atau mungkin pada saat pembelajaran yang sama supaya waktunya tidak nambah, yang sudah pinter dikasih soal kepengayaan yang lebih ada tantangannya, selagi yang sudah pinter ini istilahnya mengerjakan. Yang 2 kategori tadi yang masih butuh pendampingan itu bisa difokuskan untuk didampingi. Jadi dari anak yang kategori pintar banget nggak merasa diabaikan atau mereka masih memiliki tantangan untuk belajar, sedangkan yang kategori masih di bawah standar dan pas di standarnya itu bisa dicoba diajak untuk naik level. Ya mungkin dengan ilustrasi. Kalau dalam bayangan saya mungkin ilustrasi itu bisa membantu ya, tapi mungkin kalau Pak Tri memiliki opsi, karena substansi geografi tentu saja guru geografi yang lebih paham ya. Misalkan kalau dalam bayangan saya mikir ilustrasi lebih bagus untuk mengatasi beban itu, maka saya bisa memanfaatkan waktunya untuk fokus pada anak-anak yang masih di bawah level atau pas di tingkat tahap KKM ya istilahnya gitu, diberikan penyampaian untuk drill lah ya. Tapi tidak dengan teori gitu. Harapannya mungkin dengan lebih video, karena kalau anak yang sudah paham disampaikan itu lagi, mereka mungkin merasa wah ini sudah paham, kenapa kok diulang-ulang gitu ya. Biasanya kan seperti itu. Kalau ada anak-anak yang pinter banget kan kadang kalau materinya itu udah paham di kelas kan biasanya kelihatan mereka ekspresinya kayak udah bosan gitu. Sedangkan mereka yang belum paham biasanya masih serius banget nyimaknya gitu. Jadi supaya yang sudah pinter ini tidak merasa bosan, dikasih ini mungkin pengayaan atau yang sifatnya lebih menantang, atau mungkin mau dikasih project. Silahkan kamu misalkan keluar kelas untuk mencari mengamati fenomena yang terkait dengan biosfer itu ya. Tapi kalau terkait dengan gempa bumi ya agak susah mencari gempa bumi gitu. Nah ini yang secara substansi mungkin Pak Tri yang lebih paham. Harapannya sih ini Pak, mungkin asesmennya bisa halo Pak. Sudah kembali kah suaranya gitu? Kalau untuk asesmen boleh Pak sebenarnya berdiferensiasi, tetapi kalau tadi yang diceritakan Pak Tri kan nanti asesmen rendah untuk siswa yang rendah itu kan nanti dampaknya bisa ke anak-anak itu enggak ada tantangan untuk mengerjakan nanti.
Kalau asesmen Iya, Pak. Iya, Pak. boleh Bapak, tapi harapannya asesmennya nanti kalau untuk satu kelas bisa diseragamkan, ngoten. Atau mungkin kalau memungkinkan kayak gini, siswa yang dikelompokkan dalam satu kelas, tapi nggak mungkin kayak kan presensi udah jadi. Kalau bisa dikelompokkan satu kelas kan dikelompokkan. Jadi nanti strategi untuk ngajarnya bisa berbeda ketika yang di kelasnya itu lebih cenderung lebih membutuhkan dampingan. Nah, itu nanti ngajarnya bisa disesuaikan mungkin dengan ilustrasi selain teori. Sedangkan anak yang udah pintar lebih ditekankan pada proyek karena mereka basic pengetahuannya udah tahu, udah dapat. Mungkin lebih banyak ke implementasinya, ngoten. Jadi itu yang akan lebih memudahkan sebenarnya. Tapi kalau tidak memungkinkan untuk membaginya itu dikelompokkan per kelas-kelas lagi, ya berarti apa namanya seperti yang strategi tadi Pak. Mungkin asesmen bisa diseragamkan, tetapi untuk pendekatan supaya yang di bawah level bisa naik level, ya itu prosesnya bisa berbeda. Bisa proses, bisa juga dari penugasan mandiri yang Pak Tri rasa itu bisa membantu mereka untuk lebih paham. Kan penugasan mandiri tidak selalu dengan mereka dikasih tugas teori, mungkin lebih kepada project atau activity. Nah, mungkin yang lebih paham akan Pak Tri substansinya. Untuk materi ini, activity yang lebih sesuai untuk memahamkan itu apa. Dan itu tidak semua siswa dalam satu kelas, karena mungkin Pak Tri merasa siswa yang udah pintar mereka udah bisa ini tanpa harus dikasih proyek. Nonton Bapak. Iya, matur suwun, Pak Roman. Sami-sami. Monggo mungkin Bapak Ibu jika ada pertanyaan, Pak Bambang kah mungkin? Oke, saya Bu, mungkin Pak Bu boleh Sutarni. matur. Silakan Ibu, sangat boleh sekali. Kaitannya dengan diferensiasi tadi Pak, saya agak sedikit ada pencerahan justru dengan ngendikanipun Pak Rahman tadi bahwa penilaian itu dibuat sama. Maksud saya soalnya sama, hanya nanti guru harus pandai-pandai mengidentifikasi mana anak yang kemampuan tinggi, kemampuan menengah, dan kemampuan rendah. Sehingga standarnya yang dibuat beda, tapi soalnya sama. Ngaten nggih Bapak? Jadi harapannya dengan soal sama itu dalam satu kelas mencapai apa ya namanya kompetensi yang seragam atau istilahnya seragam itu dalam hal yang ini harapan capaiannya tercapai semua. Tapi tidak wajib Bu. Sami-sami. Sebenarnya ya boleh sih kalau pertanyaan apakah asesmen boleh dibedakan, sebenarnya boleh. Mungkin membedakannya itu kalau bisa bukan karena level, mungkin asesmennya misalkan bagi siswa yang ini tapi kalau misalkan Bu Sutarni misalkan mau pakai asesmen yang berbeda, tapi tujuannya sama supaya mereka CP-nya bisa tercapai, tapi asesmen berbeda contohnya adalah misalkan yang siswa yang kemampuannya rendah bisa pada asesmen yang mencakup ini teori masuk, kemudian prakteknya dia ada, kemudian proyeknya dia ada, misalkan semacam itu. Sedangkan untuk siswa yang sudah tahap mencapai itu atau istilahnya sudah pinter bukan berarti dia lepas dari asesmen, tapi asesmennya hanya pada tidak untuk mengukur basic teorinya, karena di basic teori dia pasti udah menguasai, tapi kalau untuk ke projectnya, implementasi, itu pasti dia akan mencari sesuai dengan ide kreativitasnya. Nah, mungkin kelemahannya ini Bu, kelemahannya adalah Bapak Ibu guru tentu saja, karena dengan asesmen yang berbeda, berarti Bapak Ibu perlu meluangkan waktu yang lebih, karena kalau katakanlah ngoreksi soal yang sama dengan soal yang satu kelas berbeda itu kan membutuhkan waktu lebih banyak yang soal berbeda, ya. Apalagi kalau ini dibagi ke 3 bentuk. Jadi, monggo Bu Sutarni. Ada ide untuk saya Bapak. Alhamdulillah ini saya mendapat pencerahan betul ini. Berarti nanti saya gini, sejak kemarin itu kegalauan saya kan ketika kita
Diferensiasinya oke, namun ketika asesmen yang harus kita lakukan yang berdiferensiasi itu ternyata saya memang benar-benar galau itu kemarin. Berarti nantinya begini Bapak, menurut saya loh nggih, nanti kalau ada kurang mohon koreksi. Soal dibuat sama, hanya nanti kita tetap bisa mengidentifikasi, membedakan bagian ini itu untuk yang anak ini, bagian ini untuk anak yang kelompok ini dan seterusnya, sehingga nanti ketika anak mencapai nilai yang hanya kurang dari perkiraan kita, harusnya kan maksimalnya 100 kok dapatnya 40 atau 60, oh ternyata dia salah di bagian ini. Sudah sesuai dengan prediksi kita. Ngaten Bapak berarti nggih. Bisa Ibu. Nggih, Mungkin siap. yang dibuat sama itu lebih tinggi tujuannya tadi nggih. Juga target utama kan supaya CP itu bisa tercapai bagi seluruh peserta didik. Hanya pendekatannya, soalnya teknik asesmennya mungkin yang Bu Sri Sutarni bisa diferensiasikan atau bisa beda-bedakan. Siap. Kados itu Bapak soal skolastik. Soal skolastik atau psikotes itu kan seorang anak bisa mencapai pada bagian mana, lalu ada anak yang nggak sampai pada bagian mana, itu akan menunjukkan kemampuan mereka. Ngaten Bapak, mungkin. Baik, Bu Sri Tari. Psikotes nih Bu soalnya. Psikotes ini masuk apa? Misalnya gitu loh Pak. Bisa. Artinya kita tahu kemampuan anak seberapa. Dan semua anak kita anggap tuntas, hanya memang pencapaian mereka sesuai dengan level kemampuannya, gitu. Maksudnya dianggap tuntas itu berdasarkan real ngoten nggih Bu? Nggih, Bapak. Siap. Terima kasih Bu Sutarni. Monggo Bapak Ibu mungkin ada lagi pertanyaannya sambil kita mengisi. Bu Sulasih mungkin atau Pak? 3 Pak. 3 Pak. Oh ini 3 nggih. Iya. Kemudian keterpaduan penilaian dan dalam pembelajaran nggih yang ini. Jadi ada beberapa temuan ternyata karena juga beberapa waktu terakhir dalam mengajar di PPG dan sempat ngobrol juga dengan beberapa guru. Kalau sekolah penggerak diberikan ini otoritas untuk memodifikasi raport atau mungkin asesmen sesuai dengan kebutuhan. Nah, kadang kalau yang sekolah non penggerak kesulitan implementasinya itu ketika mereka menggunakan pembelajaran berdiferensiasi tapi pakai standar sama dari kabupaten atau kecamatan. Nah, itu masih menjadi pertanyaan bagi mereka. Ya wajar karena di situ sekolah tidak memiliki fleksibilitas untuk memodifikasi raport atau mungkin asesmen sesuai dengan apa yang mereka lakukan gitu. Nah, kalau di sekolah penggerak kan memiliki fleksibilitas ke sana. Jadi pemahamannya kadang masih separuh-separuh. Ini ini lanjut ketiga ya, keterpaduan penilaian bagaimana dari Bapak Ibu di Sambung Macan menilainya? Kalau ini formatif nggih. Kalau apakah Bapak Ibu sudah melakukan asesmen formatif pada awal pembelajaran nggih? Kemudian hasil dari asesmen tersebut digunakan untuk merancang pembelajaran terdiferensiasi. Kemudian guru mampu melakukan penyesuaian pembelajaran sepanjang proses pembelajaran agar semua peserta didik mencapai tujuan pembelajaran atau sedang proses. Kalau sedang proses mungkin yang ketiga ini. Kemudian satuan pendidikan mengembangkan kebijakan yang mendorong guru. Kalau ini keempat berarti sudah sampai ada kebijakan. Kebijakan istilahnya mengatakan bahwa Bapak Ibu diperkenankan untuk menyusun raport atau asesmen sesuai dengan kebutuhan. Tapi kalau belum sampai tahap kebijakan, berarti mungkin opsi 1, 2 atau yang ketiga.
Ini kemarin juga salah satu sekolah itu berniat mengundang dalam bentuk narasi sebagaimana disampaikan dari BPGP, fasilitator tidak diperkenankan menjadi narasumber, Bapak Ibu. Jadi yang diperbolehkan adalah dari pengawas atau dari Bapak Ibu guru yang ada di satuan pendidikan, atau dari di luar itu juga boleh. Ini masuk yang mana, Bapak Ibu? 2, Pak. 2, nggih. Baik. Opsi 2 itu benar-benar. Opsi 2, nggih. Oke. Berarti belum sampai tahap ini, Pak, untuk sampai ada umpan balik tentang kebutuhan belajar, umpan balik berarti seperti ini. Kalau kegiatan yang kemarin Bapak Ibu lakukan itu mendiskusikan terkait asesmen, apakah tidak ke membahas umpan baliknya nanti? Ini ya. Kalau umpan baliknya itu juga sudah sebenarnya, Pak. Sudah. Oh, Iya. sebenarnya masuk yang ketiga, nggih. Kalau yang diceritakan tadi Bapak Ibu yang Belum maksimal. oh, Sudah. oke. Maksimalnya mungkin belum. Baik. Kurang Nah, monggo. optimal. Apa masuk yang 2 dulu? Mungkin nanti sambil jalan ketika nanti ada sesi harapannya nanti di SMA Sambung Macan tiap bulan mungkin bisa melakukan ini sesi refleksi jika dirasa dibutuhkan dengan sesama guru istilahnya. Bagaimana progres pembelajaran berdiferensiasinya, kemudian asesmennya yang dipakai nanti mau seperti apa. Harapannya ada semacam itu. Ya mungkin boleh sesi formal atau non formal itu juga bisa dari antar Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan umpan balik kira-kira asesmen yang dilakukan ini sudah tepat atau belum. Ini saya isi yang 2 dulu. Iya, Pak. Prinsipnya sudah memikirkan, sudah membicarakan di situ. Cuma kalau kita bicara pelaksanaan memang belum maksimal. Ya. Kami sudah mengadakan pembicaraan. Ya saya bilang refleksi pun mungkin bisa, tetapi pelaksanaannya belum kita belum secara maksimal. Oh baik. Oke. Nanti berarti saya isi yang 2 dulu, apa-apa, ya. Kemudian pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik. Sebenarnya ini opsi 1 sampai 4 itu betul semua. Istilahnya nggak ada yang paling benar. Cuma ya ada sesuai dengan kategori-kategori saja. Apa yang sudah dilakukan dari sekolah. Jadi misalkan diisi opsi 1 pun ya enggak apa-apa, dari BPGP juga tetap akan terima karena memang itu sesuai dengan situasi yang ada di sekolah. Ya monggo, yang ini pembelajaran sesuai tahap belajar peserta didik ini lebih kemana, Bapak Ibu? Kalau tadi yang diceritakan Pak Tri sebagai contoh yang menggunakan CP yang sama, berarti masuk yang ke ini, nggih. Yang opsi 2, Pak. nggih. 2. Nggih, artinya ketika ada kelas paralel CP-nya kan sama, nggih, berarti. Iya. Oke. Tetapi diajarnya bisa saja dengan metode yang berbeda. Jadi sebenarnya kalau dalam kurikulum penggerak itu bisa mengundang ini pertanyaan dari siswa. Kenapa kok kelas sana diajarnya pakai ini, kok kelasnya tidak? Dan itu enggak apa-apa gitu. Karena kalau disamakan dengan capaian atau level anak yang masih berbeda, khawatirnya nanti malah tidak maksimal. Jadi memang antar kelas paralel itu tidak harus sama cara mengajarnya. Mungkin yang kelas sudah satu kelas ini misalnya kelas unggulan sudah pinter-pinter semua itu tidak lagi belajar di kelas misalkan, tapi diajak berkunjung kemana, misalkan yang dekat-dekat, atau diajak lapangan atau melihat di sekitar itu ada apa. Nah kalau diajak yang kelas masih belum paham pemahaman dasarnya, khawatirnya kan nanti mereka sulit mengaitkan antara materi yang sudah diterima dengan praktek yang mereka diajak ke luar. Jadi tidak apa-apa jika Bapak Ibu mungkin
ada yang kelas masuk kategori unggulan ya mungkin itu metode ngajarnya lebih menantang dibandingkan yang kelas katakanlah non unggulan. Kalau sekarang apakah masih ada kategori kelas unggulan non unggulan itu Bapak Ibu? Kalau dulu saya sekolah SMP itu ada. Sekarang udah nggak ada nih? Sudah. Nggak ada. Oh, Sudah tidak. Nggak ada. Dulu Nggak kalau ada. kebetulan saya masuk yang nggak unggulan. Bahkan dalam pemerataan kelas itu juga. Oh, oke. Dalam pemerataan kelas itu, kita juga kalau bisa tidak mengelompokkan satu kelas unggulan semua seperti itu. Oke, ya, Pak. Dulu yang saya rasakan itu karena masuk yang non unggulan. Berarti saya berarti tidak pinter lah gitu. Jadi malah menimbulkan rasa insecure dibandingkan semangat untuk belajar gitu. Iya, monggo. Ini kira-kira masuk yang mana? Nggak boleh. Oke, malah itu jatuhnya seperti mengkotak-kotakan gitu. Oke, betul juga. Oke, alhamdulillah kalau ternyata sekarang sudah nggak ada. Nah ini monggo yang mana antar guru gitu, untuk keperluan kurikulum dan pembelajaran. Ini tampaknya juga bisa merefleksikan dari pembahasan asesmen tadi ketika diceritakan Bapak Ibu ada sesi ketemu bareng bahas terkait asesmen dan pembelajaran berdiferensiasi. Kalau yang satu belum berkolaborasi ini ya jalan sendiri-sendiri. Tiga, Pak. 3 atau 4 mungkin. 3 gitu. Kalau yang keempat ini ada kebijakannya gitu. Kemudian yang keenam terkait dengan kolaborasi dengan orang tua atau keluarga dalam pembelajaran. Nah ini berarti keterlibatan orang tua siswa itu sampai sejauh mana? Kalau boleh tahu di SMAN 1 Sambung Macan keterlibatan siswa ini seperti apa Bapak Ibu? Apakah ada grup WA atau mungkin kemudian orang tua diajak ke sekolah untuk mendiskusikan terkait dengan pengembangan pengembangan sekolah ke depan? Grup WA ada. Okay. Kemudian dalam mencermati terutama terkait dengan kegiatan akademik anak itu bahkan sampai pada kunjungan ke rumah kalau memang sampai nemen, terutama yang berkaitan dengan siswa bermasalah ya. Iya. Okay. Sampai harus ke rumah itu ya sering dilakukan. Ya. Grup WA untuk orang tua ada. Ada nggih. Ya. Jika perlu dan memungkinkan mengundang orang tua. Oke. Apakah dalam grup WA tersebut komunikasinya cenderung lebih ke satu arah atau dua arah mungkin komunikasinya? Misalkan kalau dua arah itu berarti dari pihak orang tua atau wali memberikan saran-saran masukan melalui grup WA tersebut atau mungkin melalui forum lain dan mungkin sekolah memberikan pertimbangan untuk menindaklanjuti atau mungkin tidak menindaklanjuti. Sebagian yang jelas kalau ditampung dari info dari itu kan grup WA itu wali-wali kelas terutama yang memiliki informasi yang dihimpun dari wali-wali kelas yang jelas itu dua arah. Dua arah, baik. Ya. Kemudian jika memungkinkan waktu, tenaga atau yang lainnya, kalau bisa itu ketemu tatap muka. Ya. Kalau di waktu corona dulu ya Zoom. Ya, pernah juga. Tapi ini sudah tidak terlalu bermasalah kaitan dengan corona, kita berusaha untuk bisa mempertemukan dengan orang tua. Kemarin awal semester juga seperti itu. Baik orang tua kelas 10, 11, 12 dalam jam yang berbeda, tatap muka bersama, interaktif. Artinya ada pembicaraan dua arah. Begitu Pak. Masuk dua arah nggih. Ya. Oke, kemudian berarti antara opsi 3 atau 4. Kalau 4 ini selain orang tua ada tiga pihak, berarti guru, siswa, orang tua. Kemudian orang tua berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran, misalnya
mungkin dari orang tua siswa ini ada yang berprofesi sebagai kalau contohnya misalkan di materi mapel yang di Ampu Pak Tri Rajiatna misalkan apa tadi geografi. Nah, mungkin orang tua siswa atau saudara orang tua siswa ada yang bekerja di instansi yang terkait dengan kalau cuaca ini apa ya, badan meteorologi ngoten. Kemudian dihadirkan sebagai guru tamu ngoten atau mungkin narasumber. Itu maksudnya belum sampai ke sana. Yang ketiga dalam ekstra sudah. Oh, PKWU gimana Bu PKWU? Ya. Kalau PKWU di ekstra kami sudah Pak terkait pengolahan itu dari wali murid. Oke. Wali murid yang dia menjadi narasumber mungkin. Atau Dia memang usaha seperti itu, ya dia memberikan ilmunya, memberikan jadi kepada tim PKWU yang ikut dalam ekstra PKWU aja. Baik, berarti masuk yang keempat karena orang tua berkesempatan untuk terlibat dalam pembelajaran, misalnya menjadi narasumber dalam intrakuler dan atau proyek P5-nya. Kalau tadi kan yang lebih ke proyek P5 Oke. Kemudian mengarah ke proyek. Kolaborasi dengan masyarakat atau komunitas atau industri, apakah di sekolah misalkan sudah merancang keterlibatan masyarakat, komunitas industri dalam pembelajaran intrakurikuler maupun proyek P5, tapi belum terlaksana gitu. Kalau ini saya rasa tidak, karena dari cerita sejak pertemuan pertama itu sudah dari proyek 1 tadi sudah melibatkan ada orang tua yang statusnya wirausaha tampaknya itu, kemudian kedepannya bahkan akan datangkan LH dari lingkungan hidup untuk membahas terkait dengan proyek gaya hidup berkelanjutan. Nah, di sini kira-kira masuk yang mana? Apakah yang kalau saya sih kayaknya lebih mengarah kalau nggak ketiga ya 4 kayaknya Bapak Ibu. Tapi monggo mungkin Bapak Ibu punya gambaran yang berbeda. Kalau yang opsi 4 ini artinya lebih beragam itu bukan hanya saat perencanaan, tapi mungkin dia juga pernah terlibat ketika ngajar di materi apa gitu itu sesekali mungkin mendatangkan dari komunitas atau dari industri kemudian juga sudah Bapak. Sudah. Ini sudah. Oke. Sudah kemarin Pak terkait pelatihan digital marketing gitu ya, mengajari itu memang dia pelaku. Pelaku. Sudah Excel-nya sudah itu Bapak. Terus terkait pembinaan narkoba itu BNN juga dari itu kan sudah terlaksana juga. Cenderung keempat kalau itu Pak. Baik, keempat Oke, ini mumpung juga sambil ingat kemarin di Lorin itu dari apa namanya BBGP Pokja saya lupa, tapi Budian itu ngendikan kalau Bapak Ibu sebenarnya kan ini dalam rangka untuk digitalisasi sekolah. Digitalisasi kan dalam banyak hal. Salah satunya dalam kegiatan proyek atau kegiatan-kegiatan yang itu unik ya, seperti yang diceritakan oleh Bu Sulasih dengan menghadirkan dari BNN, kemudian dari praktisi. Nah, itu mohon didokumentasikan ya, mungkin dalam bentuk video akan sangat, kemudian nanti seperti yang diceritakan Pak Tri Rajiatnya bulan kemarin sekolah memiliki tim multimedia nanti yang akan mengedit. Jadi setiap kali ada kegiatan yang terkait dengan implementasi kurikulum Merdeka, mohon saged didokumentasikan dan diunggah mungkin di YouTube. Kalau apakah sudah punya YouTube sekolah Bapak? Ada, tapi belum optimal dalam pemanfaatannya, Pak. Kalau dokumentasi kalau sudah, itu. Tapi untuk menjual intinya dipublish itu kok belum gitu, belum optimal, Pak. Oke. Mungkin bisa diceritakan kendalanya Bu, belum optimalnya karena apa? Apakah karena mungkin
SDM, artinya SDM itu tim multimedia tidak Pun nggih. bisa untuk ngedit yang bagus gitu. Ya, yang ngedit itu ya karena kesibukannya masing-masing itu mungkin Bapak. Oke. Oke. Ya mungkin ini sebagai evaluasi juga buat kami, buat sekolah untuk lebih mensolidkan lagi terkait bidang itu. Waalaikumsalam. Oke, mohon maaf sebentar ya Pak Ibu. Oke, jadi kalau ini dalam masukan sebagai catatan sebentar ya. Ini tim multimedia sekolah diharapkan masih membutuhkan ya. Membutuhkan dukungan terkait editing ya. Nanti harapannya mungkin kalau minimal disimpan dulu dalam bentuk foto dan video, nanti ketika tim multimedia yang berikutnya itu sudah lebih siap, tinggal diedit, upload ngoten. Jadi untuk dokumentasinya tetap dilakukan nggih Bapak Ibu. Iya. Minimal Dokumen tetap dilakukan dulu. sudah terkumpul ini. Sudah mulai ini Pak, diarahkan untuk mengumpulkan kegiatan ini jadikan satu sehingga nanti biar PJ-nya masing-masing ya Pak, itu bisa membantu. Nah, mungkin ada sedikit saran. Bapak. Bu Sutarni, monggo. Oke, untuk yang mengelola informasi itu sebenarnya ada timnya yang sekarang namanya PPID, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, itu ada di tingkat sekolah sebenarnya Bapak. Dia mengelola di web sekolah, di YouTube dan seterusnya. Hanya untuk saat ini memang kami sebenarnya alasan kelas 3 kami terlalu mempercayakan pada 1-2 orang untuk mengelola yang akhirnya itu kurang ada pantauan khusus sehingga sudah sampai mana atau sudah seberapa unggahnya kita kurang ada gitu ngaten Bapak. Oke. Mungkin kalau saran mungkin sebagai karena dari saya ketika di prodi ini juga melakukan strategi kalau terbatas SDM biasanya kita juga bisa melibatkan siswa atau mahasiswa kalau melibatkan siswa karena seperti ini mereka bisa membantu terutama dalam hal editing. Mereka tuh sebenarnya jago-jago sekali, terutama mereka yang familiar dengan TikTok itu. Ada aplikasi namanya, saya bahkan dikasih tahu oleh mahasiswa itu, ada aplikasi namanya apa? Capcut itu ya. Itu jadi mereka bisa mengedit, menambahkan efek-efek atau tulisan, istilahnya durasinya mungkin 1 menit, tapi itu per kegiatan, mungkin akan lebih lebih banyak yang akan tahu nanti. Karena ketika di-upload contohnya di media sosial yang populer seperti di TikTok, itu tingkat penetrasi atau orang-orang pengguna TikTok itu luar biasa sekali. Jadi dalam satu video itu mungkin diberikan background, ya nggak apa-apa backgroundnya lagu-lagu yang sedang booming ya. Ini ambil contoh yang TikTok sekarang aja itu. Nanti ketika di-post itu kan banyak sekali yang nonton, entah itu follower atau bukan itu. Jadi kalau misalkan ya sekolah membuat akun kayak di TikTok pun sebenarnya nggak apa-apa. Nanti anak-anak bisa diminta untuk membantu, mungkin dengan bantuan komunikasi dari untuk editnya supaya kreatif bagaimana? Dipercayakan ke mereka, biasanya mereka itu hasilnya akan keren-keren itu. Biasanya tidak terlalu kaku dan juga hasilnya sangat sangat variatif gitu. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu bisa mengidentifikasi jika ada siswa-siswa yang memiliki bakat ya, nyebutnya bakat lah, karena mereka sering TikTokan gitu. Kalau kemudian nanti bisa diajak untuk ketemu komunikasi, nah disitulah nanti bisa dicoba. Kalau dari saran dalam mungkin bisa dengan melibatkan siswa dalam hal itu. Pak Roman, izin Pak Roman. Monggo Pak Bambang.
Pak, saya izin mau ke MPKS Pak Rahman, nanti biar sama teman-teman aja ya Pak Rahman. Jadi enggak apa-apa, Pak. Hati-hati Pak nggih, monggo. Nyelapunten, Mas Nggak Patri apa-apa. sama Bu Lati sama Bu Tari sampun beres insyaallah. Siap, nggih. Nggih, Pak, Iya, siap. Pak Rahman, matur nuwun, Jalan, Pak. Pak, monggo. Nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Kita lanjut nggih, Bapak Ibu. Oke, yang ini berarti membutuhkan dukungan terkait tim editing dan publishing pada kegiatan implementasi IKM. Ya seperti contoh misalkan Pak Tri Rajatnya tadi ya, kalau ambil contoh tidak harus yang berupa proyek. Misalkan dalam pembelajaran berdiferensiasi, ada anak-anak yang diajak ke mana itu nggih, untuk melihat langsung. Nah, nanti pada saat itu bisa didokumentasikan dalam video yang kalau dipotong-potong, diedit, durasinya 1 menit, kemudian diposting di media sosial, bisa di TikTok, di YouTube, itu juga nggak apa-apa. Jadi bagian dari digitalisasi sekolah. Oke. Dan juga ini kemarin dari BPGP menyampaikan bahwa untuk sekolah-sekolah harapannya nanti rutin membuka PMM, platform Merdeka Mengajar, termasuk ketika Bapak Ibu mau mengupload video yang unik tadi itu, yang dari TikTok misalkan, dari karya dari siswa-siswanya, diupload di PMM itu enggak apa-apa. Gitu. Jadi perkembangan saat ini itu terkait dengan apa media-media yang sering dipakai oleh siswa itu berbeda sekali ternyata dengan ketika saya dulu masih mahasiswa. Mahasiswa sekarang itu ternyata handal-handal kalau disuruh edit, disuruh apa namanya. Dan nanti mungkin bisa dipertimbangkan untuk melibatkan siswa. Oke, baik, kita langsung ke ini refleksi, evaluasi dan peningkatan kualitas implementasi. Kira-kira masuk yang mana Bapak Ibu? Apakah di sini untuk refleksi dan evaluasi implementasi ini yang sifatnya seperti tadi mungkin dijelaskan oleh Pak Tri Rajatnya, refleksi dalam hal pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kira-kira kalau yang itu masuk ke arah yang mana ini Bapak Ibu? Monggo Bapak Ibu. Nomor 2 itu Pak. 2 gitu. Baik. Masih di opsi 2 itu. Baik, opsi 2 gitu. Oke. Kemudian yang di sini terkait dengan kepala sekolahnya berarti yang bisa membantu menjawab adalah dari Bapak Ibu guru. Karena kepala sekolah memang idealnya tidak mengisi yang ini. Ini adalah dari Bapak Ibu. Monggo kira-kira. Nah. Apa adanya kok Bapak Ibu, yang ini nggak apa-apa. Tiga itu Pak. 3 gitu. Baik. Kemudian yang terkait dengan memimpin refleksi, ya seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Tri, apakah memiliki peran dalam memimpin? Ya mungkin memfasilitasi tempat atau mungkin memberikan arahan ketika melakukan refleksi tersebut itu. Lebih ke yang mana? Kalau ini memimpin, memimpin secara berkala. Tapi kalau ini kan masih baru berjalan berapa lama? Atau mungkin sejak dulu sudah dilakukan Bapak Ibu? Kalau yang kelima ini sudah sampai mengembangkan mekanisme refleksi secara berkala. Ya mungkin melakukan penjadwalan. Ini 3 atau 4 ini Pak. Oke, 3 atau 4. Kalau yang ketiga ini
perbedaannya pada kolaboratif atau tidaknya. Kalau yang keempat, inisiatif kolaboratif itu ya berarti mungkin sampai tingkat menghadirkan misalkan ada permasalahan yang membutuhkan penyelesaian dengan mendatangkan misalkan pihak di luar dari sekolah atau pihak di sekolah tetapi dia memang memiliki kepakaran misalkan pembelajaran berdiferensiasi, itu yang diminta untuk memberikan masukan dalam hal refleksi tadi. Monggo, yang mana kira-kira? Oh, 4 itu Pak, 4 itu. Oke, kenapa 4 Pak? Mungkin kalau pernah mengundang dari sekolah lain Bapak yang untuk tujuan refleksi. Iya. Iya. Belum sampai tahap mengembangkan ya, tapi mungkin dengan ada mekanisme dan oke. Berarti lebih ke insidental ya. Baik. Yang ketiga, kepala sekolah memimpin upaya pengembangan lingkungan belajar yang berpusat pada murid. Jadi kepala sekolah bagaimana perannya? Apakah dengan mengajak guru untuk mengembangkan kelas sebagai sistem sosial yang mewujudkan merdeka belajar, atau kepala sekolah melibatkan seluruh warga sekolah, ya? Jadi bukan hanya guru, mungkin dari TU juga, dari kebersihan, atau dari aspek lain seluruh warga sekolah, ya? Dari ibu kantin, ya? Kalau keterlibatan 5, ini 5, ya? Baik. Ya misalkan kayak gini. Semua warga masuk itu. Semua warga gitu. Kayak misalkan ini ibu kantin yang karena temanya gaya hidup berkelanjutan, maka ibu kantin diminta untuk misalkan menyediakan tempat sampah di masing-masing standnya, misalkan seperti itu. 5 gitu. Baik. Kemudian ya, kebetulan yang ibu kantin itu kan suaminya juga di sekolahan. Sehingga pembinaannya itu lewat suaminya. Ya. Komunikasinya lebih mudah ya Pak kalau seperti itu berarti. Ya. Baik. Kemudian kepala sekolah melibatkan orang tua atau wali murid sebagai pendamping dan sumber belajar di sekolah. Nah, di sini Pak Ibu kira-kira masuk yang mana? Sama. Tapi harinya nggak sepanjang. Kalau ini keterlibatan orang tua atau wali muridnya. Kalau sekolah sudah membangun mekanisme, berarti dia masuk yang kelima. Kalau yang kepala sekolah mengkomunikasikan hasil pengembangan sekolah, artinya bukan lewat guru, tapi lewat kepala sekolah, masuk yang keempat. Kalau yang ketiga, juga sama, kepala sekolah mengkomunikasikan berbagai strategi, tetapi di sini perbedaannya adalah kepala sekolah tidak meminta wali murid untuk mengambil peran, tetapi kalau keempat ini mengambil peran. Ini masuk yang mana Bapak Ibu? Dialog ada, tapi pengambilan kebijakan tetap kepala sekolah. Oke. Berarti apakah sudah mengarah kepada kepala sekolah mengarahkan untuk orang tua wali murid itu mengambil peran? Seperti tadi, itu dari hasil komunikasi kepala sekolah kah? Atau dari inisiatif dari Bapak Ibu yang berkomunikasi juga dari Bapak Ibu? Yang tadi dengan praktisi kewirausahaan dari keluarga siswa? Bapak Ibu guru Pak Bapak Ibu guru, oh baik. Dari kami, Oke, mungkin masuk yang ketiga. Opsi ketiga mungkin. Oke. Oke, sampun. Oke, Pak. Kemudian di sini dalam jejaring dan organisasi yang relevan dalam kepemimpinan sekolah untuk mengembangkan karirnya. Mungkin dari sekian kesibukannya ada beberapa itu yang mengarah pada jejaring organisasi dan profesi. Kalau ini saya yakin Bapak Kepala Sekolah
banyak sekali kegiatan yang untuk pengembangan karir ya, dan organisasi profesi. Monggo masuk yang mana? Yang ketiga, yang kelima. Kalau yang kelima ini kepala sekolah yang di sekolah lain itu istilahnya membuat karya dan memberikan layanan yang bermakna. Kalau yang keempat, selain membuat karya ini berbagi praktik baik pembelajaran kepada guru-guru ya, semacam itu. Lebih ke yang mana kira-kira? Tiga itu Pak. Tiga. Baik, kemudian yang di sini kepala sekolah menunjukkan kematangan spiritual, moral, emosi, dan untuk berbuat sesuai dengan kode etik. Kalau ini sesuai kode etik saya yakin sudah. Nah ini emosi juga saya yakin nggak ada masalah, emosi, moral, tinggal kira-kira. Kalau yang kelima dia sudah masuk tahapnya membantu kepemimpinan sekolah lain. Jadi artinya dia sudah diminta untuk memberikan masukan di sekolah lain. Mungkin pada sekolah lain yang memiliki masalah. Belum, ya, baik. Yang ketiga, empat mungkin. Mungkin Pak. Gimana, Bu Sulasi? Empat itu Pak. Baik. Kemudian yang di sini mengembangkan komunitas praktisi. Sambil saya tulis di sini. Monggo, mungkin ada masukan untuk yang nomor 8 juga sambil kita tentukan nomor 7 yang mana. Apakah sudah mengembangkan atau belum? Sepertinya kok belum. Oh, okay. Komunitas praktis ini kayak gini Bapak Ibu, kayak sekolah itu harapannya dalam IKM membentuk komunitas yang seperti GMP tetapi dalam lingkup sekolah. Kemudian juga dalam komunitas tersebut selain guru juga ada dari non guru. Ya, misalkan dari ya kalau kita nyebut kalau bidang studi misalkan geosphere geografi ya Pak. Berarti ada juga pakar atau praktisi yang terlibat dalam komunitas tersebut meskipun tidak harus aktif selalu gitu. Tapi itu sebagai bentuk upaya ketika kita mau katakanlah update materi, mau tanya ini masih relevan nggak dengan situasi saat ini, misalkan, itu kan kita bisa mengkonfirmasi kepada praktisinya. Gitu. Jadi di situ komunitas praktisi dulu kan BPKB adalah selain dari guru seharusnya adalah ada juga dari non guru yang mana memang itu praktisi atau orang dalam bidang tersebut. Monggo yang mana kira-kira? Belum memulai kan? Kalau belum ya satu berarti. Kalau di luar kegiatan intra atau ekstra itu sudah itu Pak. Pak contohnya mungkin ya, bisa diceritakan? Ya kalau ekstra itu sudah melibatkan yang di luar guru, tapi kalau untuk guru-guru itu jelas sudah. Oke. Ada tim supervisi, kalau MDBS itu jelas. Oke. Berarti ini masuk yang nomor berapa? 2 atau 3, Pak? 2. Apakah 2? Tampaknya. 2.
Kemudian yang ini. Nah, ini yang masuk ke pertanyaan yang singkat-singkat itu. Ini PTK apakah tidak mencukupi? Tidak, ya? Sudah mencukupi, ya, saya rasa kalau sambung macan. Tapi monggo, mungkin Pak Ibu memiliki pendapat yang berbeda. Sudah, ya? Sudah mencukupi, Pak. Sudah. Kemudian kompetensinya saya yakin tidak ada. Semuanya sudah komitmen kepala sekolah, pengawas atau guru. Pak, sebentar Pak, untuk yang PTK Pak. Oke, PTK. Yang PTK itu kan tidak hanya guru nggih Pak nggih. Di TU juga Tidak nggih. hanya guru nggih Pak nggih. 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 Oh, yang Iya, itu termasuk tenaga belum, pendidikan. kalau gurunya itu yang tertentu. Oke. Berarti ada Laporan yang nggak punya, pustakawan nggak Oke. punya. itu di TU sini juga nggih. masih kurang. Nggih. Dari jumlah guru terpenuhi nggih. Oh nggih, betul. Nggih, terpenuhi. Terpenuhi, tetapi belum ada laporan nggih. Laporan, Nggih, laporan, pustakawan, pustakawan. kemudian Nggih. Dan tenaga administrasi TU belum ada Mas Agus. Dan tenaga administrasi Kepala masih sedikit. TU belum ada. Administrasi belum memiliki kepala TU nggih. Kalau jumlahnya bagaimana? Apakah sudah Ya. mencukupi? Itu dukungan nggih berarti. Apa, Pak? Sarannya ya berarti kemarin saya juga disampaikan kalau untuk bos kinerja ini katanya tidak boleh untuk meng-hire atau merekrut laporan pustakawan itu. Jadi disarankan dengan SDM yang ada, nggak bisa. Masa guru mesti minta jadi TU gitu ya kan ya? Nggih. Bukan sebuah solusi itu ya. Semoga ada tidak, harapannya ada tidak lanjut gitu. Nanti akan dibaca ini, ternyata kemarin juga ada yang dieskalasi karena memang membutuhkan bantuan, meskipun itu ternyata di luar dari tupoksinya. Gitu. Harapannya ada tindak lanjut dari biasanya kalau ini yang mengatasi di luar sekolah nggih. Dari langsung dinas. nggih. Oke, statusnya kita dukung. Baik, kemudian untuk komitmen kepala sekolah atau pengawas atau guru rendah, mboten nggih? Mudah-mudahan. Bagaimana Pak Tri Rasiatna, Bu Sulasi, apakah terkait dengan IKM masih ada ya? Mudah-mudahan tidak rendah. Oke, kalau dirasakan dan ada permasalahan ya nggak apa-apa disampaikan. Mau ya atau tidak? Enggak suka. Tidak aja. Enggak. Oke, baik. Enggak. Kemudian berhalangan tetap karena kondisi kesehatan mboten nggih ini. Semuanya alhamdulillah sih. Enggak ada ini. Enggak ada. Dalam klik simpan nggih. Nanti kalau Bapak Ibu berubah pikiran meskipun sudah selesai PMO sakit menghubungi. Nah, nanti dalam akan perbaiki. Kemudian anggaran. Nah, anggaran kemarin disampaikan kembali dari BPGP karena sudah cair dan untuk 1 tahun ya istilahnya itu. Kalau untuk pengajuan anggaran lagi itu kayaknya tidak memungkinkan karena BPGP memiliki kebijakan katanya dukungan itu kalau untuk tambahan anggaran kecil sekali kemungkinan kalau terkait dengan anggaran mereka bisa menyediakan itu butuhnya apa, misalkan butuhnya dalam hal narasumber, maka mereka akan menghadirkan narasumber atau butuh pelatihan gitu. Makanya itu tidak dapat tercover dari bos kinerja atau mungkin membutuhkan salah satu mungkin perangkat elektronik yang butuh banget, tetapi itu tidak bisa masuk dalam bos kinerja. Nah, nanti bisa disampaikan di sini. Monggo, kalau anggaran belum tersedia karena sudah cair tidak nih berarti.
Sudah tersedia nggih anggaran? Sudah. Kalau anggaran kurang, kemarin diisi kurang itu ternyata ini disampaikan kalau kurang ya tidak bisa ditambah, kita bisa membantunya mungkin dalam bentuk non anggaran gitu katanya dari BPKP. Oke, jadi saya juga masih ingat kemarin kendalanya itu kan LPG kayaknya. Untuk yang setelah lewat tahun anggaran 2022 masuk ke 2003 mengaturnya itu nanti yang akan agak menantang kemarin saya ingat bertanya itu. Bu Sulasi tampaknya yang mengurusi di bagian bendara ini. Iya, karena kalau tutup buku kan per 31 Desember. Nanti kalau ada silpa itu kan ruwet gitu loh, Pak. Jadi apa namanya? Diusahakan kalau 31 Desember itu 0 rupiah. Kalau ada silpa kan hanya 3 digit terakhir itu ya nggak banyak. Oke, ya, mungkin ini karena saya juga tidak terlalu paham sistemnya Bu, karena juga kemarin nggak disampaikan. Kalau boleh izin bertanya, mungkin apakah dalam kemarin mungkin disampaikan untuk bos kinerja ini di akhir tahun anggaran itu berarti Desember ya katakanlah, Desember harus 0 rupiah atau mungkin ini hanya kebijakan sekolah saja? Enggak gini Pak, apa sebenarnya dalam pengelolaannya itu sama, kan infonya gini, yang bos kinerja itu sama dengan bos reguler. Kalau bos reguler kan diusahakan di 31 Desember itu kan 0 rupiah. Kalaupun tidak 0 rupiah, intinya silpa tidak banyak gitulah Pak. Intinya silpa tidak banyak. Kalau digit kalau yang rupiahnya misalkan 3 digit terakhir ya ratusan atau satuan gitu kan kemungkinan mau menolakkan kan susah. Nah itu kan nggak masalah. Kalau terdapat silpa yang banyak, nah itu nanti kadang aturannya itu kan susah. Nah sehingga kesepakatan kemarin ya dari teman-teman sekabupaten sih. Nah, dibuat per 30 Desember itu saldo bisa 0. Oke. Nah, ini saya isi tidak nih. Nanti kan ada di kolom terakhir itu yang lain-lain. Mungkin jika dirasa itu perlu dieskalasi, sakit nanti dalam itu. Dari segi teknologi, bagaimana? Apakah misal aplikasinya kurang user friendly gitu. Oke, tadi itu karena dalam memulainya molor sekitar 10 menit, berarti dalam mohon izin untuk menginformasikan ke SMA BGRI Wirosari, nanti memulainya juga jam 10.15 malam. Jam oke. Aplikasi kurang user aplikasi tidak kompatibel, kerangka tertentu aplikasi sering error dan bidding. Aplikasi ya. Oke, jadi yang mana Niki? Untuk aplikasinya tidak user friendly. Maksudnya kalau tidak ini berarti aplikasinya ya apakah ada kendala mungkin? Kalau misalkan ada kendala kita bisa sampaikan di sini. Misalkan aplikasinya sering error gitu. Sip lah. Kemudian PMM. PMM ini harapannya Bapak Ibu juga cukup rajin mengakses karena kemarin disampaikan kalau sekolah yang statusnya kurang akses nanti tidak bisa jadi kepala sekolah kalau di berarti nanti dievaluasinya adalah di akhir tahun implementasi ini. Jadi harapannya mungkin dari sekarang ya kalau ada kegiatan yang bisa didokumentasikan dan diedit bisa diupdate di PMM, itu kan juga bisa untuk upload video sebenarnya.
Monggo, adakah kendala dari segi aplikasi Bapak Ibu? Kalau aplikasi enggak ada. Oke, baik. Kalau Enggak perangkat ada. kalau Enggak Enggak ada ada itu, Pak. keras, aplikasi, Pak. oke, baik. Kalau ini Bapak Ibu, perangkat keras yang belum mencukupi kebutuhan, Cukup, Pak. cukup, oke. Cukup. Baik. Oke. Jaringan Nah, internetnya ini tidak kalau ada, internet tidak stabil. Oke. Bukan tidak ada tapi tidak tidak stabil. tidak stabil di mana Bu ini? Di seluruh area sekolah? Atau di area-area tertentu? Area sana itu sampai bawah-bawah sana agak susah. Saat ini Yang paling susah yang bawah-bawah sana. di area tertentu itu. Oke, terutama area tertentunya itu seperti apa? Mungkin area yang Di area bawah itu apa ya? Lantai 1 mungkin nih berarti. Di belakang kok, Pak, di daerah kita Japan ya, di daerah belakang itu susah aksesnya, Pak. Area Kita belakang pakai- ini berarti dia dapat Nggak tahu ya, Pak. Dia- Apa gitu. apakah Kalau ini Bu? saya Area belakang ini apakah dapat sinyal wifi-nya dari area depan mungkin maksudnya? enggak, iya ada juga di Oh, kelas paling pojok itu ada juga kok. Pak Uturnya itu ada dipasang, tapi enggak bisa area belakang ini ruang kelas gitu Bu. ruang kelas nih. Apakah solusinya dengan yang menambah? jelas di ruang-ruang kelas itu susah gitu, Pak. Oke. Apa ya? Solusinya gimana? Solusinya apa ya nih? Menambah router kah mungkin? Ya mungkin Hampir bisa jadi, Pak. Oke. Menambah. Kalau menambah router mudah-mudahan nanti ada tindakan, maka mudah-mudahan untuk Hoskin juga bisa belajar untuk router kayak ke situ. Oke. Ini yang kegiatan pembelajaran. Apakah belum berjalan? Tidak, ya? Kalau dari kami kan kurang. Oke, gimana Bu? Gimana Pak Tri Rajana? Ya, kecepatannya itu kok lambat sekali, itu susah. Internet ya maksudnya itu? Oke, masih internet. Iya, jaringannya. Baik. Yang Kalau yang untuk kami ini yang kami pakai itu terkadang juga susah. Jadi putus-putus nggak ya? selalu stabil gitu loh, Pak. Apakah mungkin Ini kebetulan karena saya bandwidth? dapat- Oke. Apa karena bandwidth? Ya bisa jadi. Coba ya. Kalau bandwidth solusinya ya langganan yang paket lebih tinggi dari yang sudah dilanggan itu. Berarti lebih Iya. mahal. Iya, bisa jadi mungkin itu juga. Oke, kan ada beberapa Kalau dari jenis kami kan kendala. berharap tidak hanya di tempat-tempat tertentu yang lancar, Pak. Kalau kami rasakan kan misalkan di Semua akses. ruang kepala sekolah, kemudian di ruang titik-titik di ruang guru. Kalau semua menggunakan itu mungkin juga kurang begitu lancar. Tapi kalau di ruang-ruang kelas, jaringan internet sekolah tidak, boleh dibilang tidak bisa itu. Andaikan bisa kan guru-guru bisa berselancar kalau misalkan menggunakan LCD itu. gabung antara guru dan siswa gitu. Kalau bergabung antara guru dan siswa. Kalau guru misalkan ruang guru punya sinyal wifi sendiri yang bisa mengakses hanya guru-guru itu, kayaknya akan lebih cepat. Sudah itu gitu. Pak, kalau guru sudah khusus di wifi, ruang guru udah ada. Yang siswa nanti sendiri siswa sebenarnya sudah digituin juga itu Pak. Baik. Mungkin ya benar bandwidthnya itu perlu ditambah. Tapi yang untuk siswa betul-betul tidak bisa. Iya, tapi koneknya susah. Sangat susah connect ya. Iya. Kemudian dukungan pemerintah daerah. Anggaran tidak tersedia, tidak cukup dari pemerintah daerah, provinsi? Tidak mungkin. Nanti kalau
dia bilang tidak cukup, nanti kita harus mendetailkan, mendeskripsikan tidak cukupnya itu untuk apa. Monggo, dari Bapak Ibu bagaimana? Aja, Pak. Tidak aja, Pak. Oke. Kalau kebijakan regulasi belum sesuai dengan program sekolah penggerak? Sudah sesuai. Kebijakan regulasi belum sudah sesuai. Tidak terjadi rotasi nggih ini kepala sekolah atau pengawas, karena setahu saya kemarin kepala BPGB ini tidak ada, Pak. Tidak ada, bahwa kepala sekolah yang saat ini ada itu tidak boleh diganti dulu, ya, terutama tidak boleh diganti selama implementasi IKM. Tidak ada dukungan, tampaknya tidak ya, ini kan ada dukungan kayaknya. Iya. Ada dukungan, dan ya. dari komunikasi Bapak pengawas juga sangat komunikatif, gitu. Kemarin jadi ini, Pak pengawas jadi datang ke sekolah membantu menyelesaikan yang permasalahan yang disampaikan Pak Tri Raziatnya sebelumnya itu. Untuk waktu ini belum, Jadi, Pak, karena masih Pak pengawas kan masih berkeliling sana-sana juga. Nanti belum kita agendakan. Nah ini ya, ini bukan yayasan gitu. Guru non komite kalau secara resmi memang belum, tapi di saat-saat pincer kan setiap hari datang gitu sering ya. Setiap hari kalau Pak yang pengawas ini, kan pinjernya bisa memacan. Oh, ya. Kalau yang nomor 2 Bapak Ibu, guru non komite pembelajaran tidak mendukung, mboten nggih tampaknya. Saya nggak tahu maksudnya, nggak tahu ini. Monggo. Mendukung apa tidak? Sudah mendukung atau belum? Kemarin disampaikan ada yang sudah mendukung itu. Oke. Ya seiring dengan perjalanan waktu kan ada tahapan-tahapan, Pak. Mungkin awalnya kalau dilihat persentase, mungkin masih kisaran separuh 60% sebenarnya berjalan seiring dengan berjalannya waktu ada pembinaan, ada motivasi, nampak lebih bagus lagi, artinya motivasi ada, terus keaktifan dari Bapak Ibu guru yang lain semakin bertambah begitu. Alhamdulillah, berarti kekhawatirannya sudah mulai berkurang ya Pak Tri. Kalau ini terjadi bencana alam tidak gitu. Kasarane greteh matur itu Pak. Greteh matur itu sama teman-teman. Kan keluarga nggih Pak nggih. Keluarga sambung macan, jadi bisa komunikasi lah kalau untuk itu. Harapannya tidak berlarut-larut. Ini tidak terjadi nggih. Seperti tidak terjadi. Yang jelas seperti dalam pelaksanaan proyek setiap Rabu itu setelah terlaksana paling tidak ada ketemuan untuk memberikan refleksi lah setelah terlaksana dan yang akan dilaksanakan seperti apa gitu. Hampir setiap minggu. Jadi teman-teman boleh dibilang ada peningkatan motivasi, peningkatan kemauannya untuk mengikuti kebijakan pelaksanaan kurikulum baru ini. Alhamdulillah Pak, berarti sudah banyak peningkatan. Kalau ingat cerita yang bulan kemarin ya, padahal baru 1 bulan ya, sudah sangat signifikan komunikasi dengan pihak sekolahnya. Yang ini untuk hambatan lain, kira-kira apa? Tadi yang disampaikan Bu masih perlu mboten dieskalasi kira-kira terkait dengan anggaran mungkin, anggaran dalam artian LPJ gitu tadi terkendalanya. Apakah itu sudah menemukan solusi? Tadi kan Bu masih menceritakan kayaknya dengan teman-teman yang kabupaten akhirnya sepakat untuk menolkan ya, atau tidak menolkan di 30 Desember. Ini kami sudah ada, Pak, kan ada ini kalau ada kendala kami tanya bos Pak. Kan ada berbasis data itu kan Pak,
Ada tanya Nggih. Bos. Nggih. Bos. Ya. Ini ada mungkin hambatan lain yang ingin disampaikan untuk deeskalasi supaya nanti dari BPKP bisa membantu mengatasi. Ada mungkin. Oke. Nanti kalau ada sakit disampaikan Bu. Nggih, Pak. Kita tiap tahun membahas ini kok. Kok tiap tahun, tiap bulan nanti membahas ini kok. Nanti nggih kalau ada Nanti sambil berjalannya Pak. Nggih. Harapannya sih malah nggak ada. Harapannya kan. Amin. Senangi lancar-lancar kata dia. Amin. Oke. Baik, ini nanti untuk yang atas ini karena harus disertai link rekaman, jadi nanti biar saya yang isi nggih Bapak Ibu ya. Nggih. Ampun. Oke. Baik, Bapak Ibu, ini berhubung nanti jam 10 itu berganti dengan rekan-rekan SMA PGRI Wirosari. Monggo mungkin jika ada hal-hal yang ingin ditambahkan atau disampaikan. Monggo Bapak Ibu. Bu Sutarni, Bu Sulasi, Tri. Kalau Bu Sutarni background-nya beda. PTK Ya? kemarin terus pundi Bapak? Oke, untuk PTK itu jadi ini yang terkait dengan siklus Ibu, bukan? Maksud saya kalau pembelajaran diferensiasi apakah memungkinkan untuk PTK atau PTK. nanti tipikalnya yang seperti apa gitu kan? Oke. Jadi Ibu, memungkinkan Ibu. Jadi nanti kemarin disampaikan di lor ini itu juga dari BPKP sebenarnya menjawabnya begini. Kalau secara substansi sebenarnya kami tidak terlalu banyak cawe-cawe. Substansi maksudnya ya ketika di kelas, tapi garis besarnya seperti ini. Jika Bu Sutarni pembelajaran berdiferensiasi ini kan identiknya dengan IKM gitu untuk saat ini. Maka perangkat pembelajarannya menggunakan modul ajar untuk PTK-nya ini Bu, supaya memungkinkan. Jadi kalau menggunakan RPPK 13 akan kesulitan. Kalau di modul ajar nanti dalam sintaksnya itu Bu Sutarni bisa mengadopsi terkait dengan model pembelajaran apa yang dipakai, misalkan project based kah atau problem based semacam itu. Kalau gabungan dua model kan nggak bisa dalam satu pembelajaran katanya gitu. Tapi kalau di sini Bu Sutarni bisa memodifikasi di modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, misalkan Bu Sri Sutarni kan membagi menjadi 3 kelompok dalam satu kelas ya, misalkan. Di situ bisa menggunakan 3 model yang berbeda jika dirasa perlu dalam PTK. Misalkan untuk kelas tinggi pakai project base karena mereka pemahaman dasar sudah paham sehingga mereka dikasih project. Untuk yang kategori siswa yang rendah dan menengah misalkan dikasih pembelajaran dengan model problem based. Dilaksanakannya dalam sekelas. Jadi sintaksnya kalau bisa dibayangkan itu misalkan pada saat siswa dikasih instruksi project base, setelah dikasih instruksi untuk project base, kemudian guru fokus pembelajaran yang problem base-nya, misalkan dengan membagi kelompok, kemudian memberikan permasalahan. Itu kalau dalam gambaran dalam. Jadi sebenarnya memungkinkan Bu Sutarni kalau pembelajaran berdiferensiasi dilaksanakan. Berarti satu kelas itu 2 perlakuan. Sinyalnya terputus. Oh, sudah kembali. Bisa Ibu, pada prinsipnya bisa, tapi dengan catatan adalah mohon Ibu dapat menggunakan modul ajar dengan catatan adalah nanti ketika di model ditulis, modelnya misalkan memang lebih dari satu, misalkan dapat ditulis atas pertimbangan kebutuhan peserta didik gitu. Kalau di
K13 kan nggak boleh, satu kali pertemuan kan hanya satu model. Gitu. Tapi kalau di modul ajar bisa, jika dirasa itu untuk pertimbangan kebutuhan peserta didik. Misalkan satunya tadi project, yang untuk yang sudah paham dasar-dasar, untuk yang anak-anak yang masih belum paham, yang masih tahap bawah, nanti dikasih model lain, misalkan problem based atau mungkin discovery learning semacam itu. Terus nanti konsep di judul itu kan nanti menggambarkan langkahnya juga Bapak. Kalau yang K13 itu kan peningkatan keterampilan ini dan seterusnya. Terus kita nanti untuk IKM ini terus bundi. Oke. Kalau misalkan pakai contoh yang tadi Bu nggih, yang dalam berikan nggih, maka judulnya akan mengarah pada begini Bu. Penerapan kombinasi model problem based learning dan project based learning dalam implementasi kurikulum merdeka untuk mengatasi kesulitan belajar siswa dalam pembelajaran berdiferensiasi. Okay. Agak panjang ya. Nanti dalam bisa tuliskan di chat WA Mawon supaya diingat tadi. Gini Bapak, karena panjang itu berarti kan pengaruhnya terhadap data yang harus kita tunjukkan nanti. Ngunek-ngunek ke data itu loh Bapak kan. Itu nanti data, kan berarti gimana Bu? Monggo. Yang Bapak ngendikake tadi aja belum sampai pada sebuah KD, berarti kan masih implementasi kurikulum merdeka. Nah, nanti itu kita nyambung ke satu KD kan sudah tidak ada Bu kalau di modul aja. CP-nya yang mana gitu, kita nanti masuk ke situ juga atau tidak? Kalau CP kan sebenarnya tidak terlalu banyak berpengaruh ke model kalau di modul ajar. Misalkan CP ya tujuannya capaian pembelajaran yang mau dicapai nanti ingin seperti apa. Oke, ada telepon. Kemudian untuk mencapai itu, karena ini pembelajaran berdiferensiasi, siswanya itu memiliki karakteristik yang berbeda, misalkan sudah dibagi menjadi 2 jenis atau 3 jenis, kemudian Bu Sri Sutarni menggunakan 2 model, maka 2 model itu tujuannya untuk mencapai CP. Nah nanti untuk istilah ngunek-ngunek di data, ya berarti berdasarkan itu Bu, diferensiasi siswanya. Misalkan siswa kelas atas diajar dengan pembelajaran berbasis proyek, tapi asesmennya sama dengan yang problem based. Nah, itu berarti kan ketika di akhir ngonek-ngonek ini sebenarnya lebih kepada menceritakan bahwa siswa yang kelas atas diberikan project based dengan nilai hasilnya sekian. Kalau siswa yang kelas bawah, kelas bawah ya, nanti SD jadinya. Siswa yang kategori pemahamannya masih level bawah, diberikan problem based, mendapat nilai sekian. Nah di sini malah temuannya nanti akan, Ibu bisa juga mengartikan istilahnya atau menafsirkan bahwa dengan problem based ternyata cocok untuk diterapkan pada siswa yang level pemahamannya masih di bawah. Dengan project based ternyata cocok untuk siswa yang level pemahamannya sudah tingkat atas. Atau sebaliknya misalkan, ternyata problem based eksperimen Bapak nanti. Karena PTK itu kan penelitian tindakan kelas kan sebenarnya kita meneliti apakah suatu model atau media atau strategi yang kita pakai nanti efektif untuk mengobati penyakit gitu kan. Yang terjadi kan sebenarnya gini, malah kita katakanlah media atau model atau strategi yang kita pakai obat nih, katakanlah itu. Sedangkan permasalahan belajar itu adalah penyakit. Yang terjadi kan kita bikin obat dulu untuk kemudian kita cari penyakitnya atau kita bikin penyakitnya. Ya kan? Padahal seharusnya kalau di kurikulum merdeka ini kenapa ada asesmen diagnostik dulu kan, kita ya, ibarat periksa ke dokter ya, itu penyakitnya apa gitu, supaya nanti ketika kita mau pakai obatnya pas gitu. Nah, asesmen diagnostik misalkan siswa tidak aktif pembelajaran gitu, tapi kita milih obatnya tidak sesuai untuk siswa yang tidak aktif ya. Nah itu kan
tidak tepat untuk mengatasi permasalahan. Makanya diperlukan asesmen diagnostik itu. Kalau yang sudah-sudah kan PK itu yang saya lihat, ya termasuk saya dulu SDK. Saya itu ngambil model, yaitu saya menentukan, kemudian siswa yang belum tentu sakit, saya sakit-sakitkan supaya apa? Supaya obat saya laku gitu. Nah, terjadi kan semacam itu. Pangapunten nggih Pak Rohman. Pangapunten Nggih, nggih. terima kasih. Kalau misalkan dalam nggih, kalau misalkan nanti kita membahasan PTK itu tersendiri gitu ya, kita Oh, akan boleh. lebih fokus lagi. Mungkin nggak tahu Nggih, kita mengagendakan nanti minta saran masukan dan intinya yang sukawruh terhadap Pak Rohman di suatu saat nanti kita ya kita rembakan dulu gitu pripun. Nggih. Nanti Sakit, Bu. kalau ini nanti kan lebar nggih. Atau mungkin nanti bisa dibahas saat kunjungan lapangan juga boleh nanti. Kayaknya jarak dari Sambung Macan ke Gondang nggak terlalu jauh nggih? Enggak jauh, Oh, dekat nggih. Pak. banget. Oh, siap. Nggih. Nggih. Jadi nanti boleh nanti kalau kita sambil membahas itu nanti pengen bahas terkait apa ngoten. Sebenarnya kalau esensi kunjungan lapangan kan kemarin disampaikan BPGP itu upaya untuk kalau non formalnya adalah menjalin silaturahmi. Kalau formalnya adalah ya kita sebenarnya seperti cross check saja, cross check terkait dengan data-data yang disampaikan saat PMO itu apakah sudah sesuai atau belum. Kemudian adakah hal-hal yang mungkin butuh dukungan yang mungkin bisa tersampaikan ketika kunjungan luring. Nah, kalau mungkin mau ditambah dengan kayak PTK, ya enggak apa-apa, nanti disampaikan mawon terkait PTK itu kan luas. Mungkin Bapak Ibu membutuhkan di bagian yang mananya. Apakah strukturnya atau mungkin teknis pelaksanaannya seperti itu. Nanti sakit kita agendakan supaya mungkin ngobrolnya bisa lebih spesifik nggih, ngoten. Ini sudah 10:05 nggih sebenarnya. Tampaknya juga ditunggu dari teman-teman Wirosari. Enggak apa-apa Bapak Ibu, mungkin kita cukupkan dulu nggih. Kita ketemu lagi nanti kalau sesuai jadwal bulan ini ada kunjungan luring insya Allah tanggal 19 itu nggih. Mudah-mudahan tidak berubah agendanya. Kemudian nanti kita ketemu di tanggal 25, 26 itu 24, 25 nanti kita menunggu undangan dari BPGP. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa hadir. Baik, kita cukupkan dulu nggih, nggak apa-apa nggih Bapak Ibu. Tadi kayaknya saya ngatur jaraknya satu sekolah ke sekolah lain cuma 15 menit, tampaknya kurang. Iya, kasihan ya. Kasihan yang menunggu, Pak. Baik, terima kasih nggih Bapak Ibu. Dalam dulu sesi PMO SMAN 1 Sambung Macan pada hari ini tanggal 2